unsafe condition dan unsafe action itu kan semua karena manusia itu. Terjadinya kondisi yang tidak aman, ya karena manusia juga. Kenapa kau tidak rubah kondisi yang tidak aman ini menjadi kondisi yang aman? Apa gunanya ahli ketiga kalau dia tidak mampu merubah kondisi yang tidak aman menjadi kondisi yang tidak aman? Kan itu tujuan kita. Bagaimana sumber-sumber bahaya yang ada di tempat kerja kita hilangkan? Bagaimana alat-alat kerja yang ada di tempat kerja itu kalau memang sudah tidak bisa digunakan ya diganti. Ya, bagaimana lingkungan peralatan yang digunakan yang menggunakan suara yang bising? Bagaimana kita rekayasa supaya suaranya itu tidak menyebabkan dampak yang luas terhadap tenaga kerja. Sudah kita simpan di dalam ruangan yang kedap suara misalnya penggunaan genset dengan 250 kPa. Bagaimana genset ini yang tadinya kita tidak tempatkan di dalam ruangan, kita tempatkan sekarang di dalam ruangan. Kalau bisa di dalam ruang kedap suara supaya suaranya itu tidak sampai keluar itu. Ya. Jadi kita amankan tingkat kebisingannya. Nah, tinggal nanti pekerja operator-operator yang menangani dan tugas menangani genset ini ya, semua yang masuk ke ruangan itu ya wajib menggunakan firma atau iklan. Ya. Atau bisa kita kendalikan dengan pengaturan jam kerja. Kita terapkan administrasi kontrol. Dan kalau memang berat untuk yang lain kita dari keempat ini berat kita lakukan, terapkan ya sudah pakai APD sebagai solusi terakhir. Gitu ya. Nah tadi saya sudah sampaikan tentang teori domino. Jadi sebenarnya teori domino ini berkembang dengan sudah beberapa kali mengalami fase perkembangan. Ya, ada teori domino menurut Kropotkin, ya, ada teori domino menurut H.W. Hendricks, ya. Ini mungkin teman-teman sudah mendapatkan materinya di dasar-dasar ketiga. Nah ini sangat membantu kita dalam pengumpulan fakta-fakta di lapangan ya, bahwa terjadinya kerugian akibat kecelakaan itu pasti ada sumbernya, penyebabnya. Ya, apakah karena sumber-sumber bahaya atau hazard yang ada, apakah karena faktor manusianya, atau apakah karena faktor lingkungan. Inilah yang harus kita identifikasi tempat kerja. Apakah disebabkan karena kegagalan manajemen dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam kaitannya dengan safety tempat kerja. Inilah yang harus kita lakukan teori-teori yang ada. Jadi teori-teori itu membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Ya. Bagaimana bisa kita menjawab permasalahan dalam skripsi yang kita susun, bisa menjawab permasalahan dari tesis yang kita susun, bisa menjawab permasalahan dari disertasi yang kita susun. Kalau tidak menggunakan teori. Ya, jadi dalam melakukan penelitian, dalam melakukan penyelidikan, ya harus ada teorinya, harus menggunakan teori, harus ada dasarnya itu. Ya, orang kalau kita mau menetapkan statusnya dari saksi ke tersangka dari sebuah kasus pembunuhan, itu kan kita harus menggunakan landasan hukum, ya, terhadap kasus pembunuhan itu. Sudah ada pasal yang mengatur tentang pembunuhan, sudah ada pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik, sudah ada pasal yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Nah kalau memang unsur-unsurnya terpenuhi di sana, faktor-faktornya terpenuhi, ya sudah, ya seseorang itu bisa dinyatakan sebagai tersangka. Sama dengan kasus-kasus kecelakaan kerja. Jadi kalau kita sudah menemukan sumber-sumbernya, kita sudah menemukan pemicunya, kita sudah menemukan penyebab-penyebabnya, ya apakah penyebab langsung dan penyebab dasarnya apa, sudah kita susun pengendaliannya daripada peristiwa kecelakaan yang terjadi. Oke ya. Nah kalau kita sudah temukan faktanya, faktornya, bagaimana
bagaimana kita menggunakan misalnya teori domino dalam memutus mata rantainya daripada peristiwa kecelakaan yang terjadi. Seperti itu ya. Nah, jadi kembali dengan apa lagi namanya? Kembali ke konsep analisa kecelakaan. Ya. Dari proses analisa dari kegiatan investigasi yang kita lakukan ini, ya tentunya kita mau supaya tidak terulang itu peristiwa kecelakaan. Ya. Yang berlandaskan tadi dari sejumlah teori-teori yang akan kita gunakan di lapangan. Bagaimana peristiwa-peristiwa kecelakaan yang mungkin pernah terjadi di masa lampau, di masa lalu, itu tidak terjadi lagi karena sudah ada pengendaliannya. Ya. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau itu tidak terulang lagi, tidak sama lagi. Mungkin ada kejadian yang terjadi, ya tapi bukan lagi model kecelakaannya seperti itu. Taruhlah, kita teringat barangkali peristiwa jatuhnya pesawat GA152 Garuda. Kalau GA itu kode Garuda ya, kalau JT Lion Air, kalau Merpati dulu, jadi masing-masing ada kodenya itu. Nah, teringat dengan kasus jatuhnya pesawat GA152 Garuda 152 di tahun 1997. Jadi jatuhnya pesawat Garuda ini ya, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh KNKT waktu itu bisa disimpulkan penyebab akar penyebabnya itu karena kelalaian itu. Jadi nih GA152 ini mau mendarat ya dari penerbangan dari, kalau tidak salah, dari Jakarta ke Medan ya. Dia mau mendarat di Medan. Ini sudah mau mendarat di A152, tapi dilarang dulu oleh petugas ATC bandara. Apa yang disampaikan ke pilotnya oleh petugas ATC? Jangan dulu mendarat ya, karena ada borak yang mau take off gitu. Meskipun di Bandara Polomedia Medan itu ada jalur runway untuk take off, ada jalur runway untuk landing. Tapi mekanismenya seperti itu. Yang kedua, sebenarnya lebih dulu Merpati 152 yang mau mendarat dibanding GA152. Akhirnya apa, harus antrian. Jadi kalau sudah mendarat Merpati baru ikut GA152. Nah, ketika sudah mau mendarat Merpati, ini ceritanya waktu itu ya, Garuda 152 ini harus mutar dulu. Kan di atas itu kan tidak ada parkiran gitu. Namanya pesawat itu ya harus mutar dulu kalau memang belum bisa mendarat. Saya sering mengalami seperti itu. Akhirnya harus mutar dulu karena cuaca buruk misalnya. Pernah satu kali saya naik Lion Air dari Jakarta. Memang di Jakarta itu sudah habis hujan besar, itu habis hujan lebat baru kita take off ya. Itu masih rintik-rintik sebenarnya, masih gelap di atas, tapi tetap harus take off. Tiba mau mendarat di Sultan Hasanuddin Makassar, itu hampir terjadi accident itu. Kenapa? Karena pilot ambil keputusan waktu itu ya ragu-ragu antara mau mendarat dengan tidak. Coba. Jadi ketinggian pesawat itu sudah ya, kalau mau disusun itu tiang listrik gitu ya. Ada mungkin ketinggiannya itu 3 tiang listrik gitu.
Jadi sudah hampir mau mendarat, tapi ragu tidak jadi, langsung naik. Itu ngeri sekali putusan seperti itu. Sehingga kaget saya sama teman, kenapa tidak jadi mendarat ini pesawat? Dan tidak ngerti juga, padahal sudah ada perintah dari petugas bandara dan sudah pilot menyampaikan akan landing gitu, landing position. Jadi masih di ketinggian itu sudah ada bahasa landing position. Tapi ketika sudah mau landing, sudah dekat sekali, sudah kami lihat itu runway di bawah. Kenapa tidak jadi? Padahal moncong itu sudah begini itu. Nah, itulah yang terjadi sama GA152. GA152 ini karena tidak boleh dulu landing, petugas ATC bandara mengatakan belok kanan. Harus berbelok ke kanan dulu, karena merpati mau duluan mendarat, ya. Harus diminta untuk belok kanan sama petugas ATC bandara, yang mutar dulu. Tapi apa yang dilakukan oleh pilot? Salah pengambilan keputusan, dia belok kiri. Dia belok kiri, seharusnya belok kanan. Belok kiri, ketika dia belok kiri tidak lampu selang dalam rekaman black box yang ditemukan, kedengaran pilotnya berteriak pohon. Karena memang ketinggian pesawat ini sudah di bawah 2000 kaki itu. Berteriak pohon, ternyata gunung. Jadi dia tabrak pohon di pegunungan itu, karena seharusnya dia belok kanan, dia belok kiri, akhirnya nabrak pohon. Dia belok kiri masuk di daerah pegunungan, nabrak, patah sayap, akhirnya terjatuh. Nah, siapa yang menjadi akar menjadi sini? Karena faktor kelalaian itu. Ya, mungkin ada faktor-faktor lain sebagai pendukung, tapi karena ketidakfokusan daripada pilot ini, sehingga harus terjadi peristiwa eksiden terhadap GA152. Hampir 200, ya, semua yang ada dalam pesawat itu mati karena pesawatnya ketika jatuh langsung meledak. Nanti Anda bisa lihat rekamannya di rekaman black box itu ada di YouTube. Silahkan dicek juga. Itu ngeri itu pengambilan keputusan seperti itu, ya. Salah dalam pelaksanaan perintah instruksi. Co-pilot justru sibuk waktu itu, ya, memperbaiki sistem AC yang rusak. Jadi ketika dia sudah mau mendarat, ya, antrian ceritanya, dia malah sibuk memperbaiki sistem AC yang bermasalah. Padahal tugasnya co-pilot itu mengarahkan. Nah, ini juga, ya, karena mungkin menganggap dirinya sudah pengalaman di bidangnya, sehingga hal-hal, ya, seperti itu diabaikan itu. Mungkin co-pilotnya mengatakan ada di pilot, tidak masalah, apalagi ini kita sudah mau landing, kan seperti itu biasanya. Dan justru kasus-kasus mau landing itu, disitulah banyak biasanya terjadi pilot kecelakaan, ataupun begitu pada saat mau take off. Kita teringat barangkali terhadap kejadian jatuhnya juga pesawat JT610 Lion dari Pangkal apa lagi namanya, dari Jakarta ke Pangkal Pinang, ya. Ini kan Lion sebenarnya belum bisa dipakai, ya. Dari hasil penggunaan pesawat, dari hasil penerbangan yang dilakukan oleh pilot sebelumnya, dia sudah menyatakan bahwa ada masalah sama pesawat JT610 ini. Masalahnya di mana? Masalahnya susah untuk terbang lebih tinggi. Itu kendalanya di situ. Daya dorong daripada pesawat ini untuk terbang menurun itu. Ya. Sehingga ketika pesawat ini dipakai, diterbangkan oleh pilot berikutnya, ya, pada saat take off di Bandara Soekarno-Hatta, belum lama dia take off,
Dia sudah merasakan, kenapa ini pesawat tidak bisa terbang lebih tinggi? Kenapa daya dorongnya kurang? Ketinggiannya hanya bisa 7.000 kaki, sedangkan kalau pesawat itu kan ketinggiannya harus di atas 30.000 kaki. Nah, ini tidak bisa melewati posisi 7.000 kaki. Sehingga pilot dan co-pilot waktu itu mengambil keputusan, harus kita balik ke Jakarta, ke Bandara Soekarno-Hatta gitu. Itu terekam dalam black box itu. Kita harus balik gitu. Nanti Anda cek di YouTube itu ada. Kita harus balik. Tapi tidak beberapa saat ketika aku mau ambil keputusan balik ke bandara, ya, pesawat ini tiba-tiba menukik turun dengan kecepatan tinggi. Tidak bisa lagi dikendalikan, akhirnya jatuh. Ya. Kemungkinan pesawat ini sebelum jatuh ini sudah meledak di luar di atas. Ini pesawat sudah meledak di luar baru jatuh. Nah, ini. Ya. Kalau JT610 ini ya memang kondisi pesawat ini belum bisa digunakan untuk penerbangan berikut, tapi dipaksakan mungkin dipakai. Nah, dari hasil investigasi yang dilakukan itu ya sekarang pihak maskapai sudah harus memastikan ya terkait standar operasional prosedur daripada pesawat atau daripada instruksi-instruksi yang harus ada. Tidak pernah lagi kita dengar ada kecelakaan pesawat disuruh belok kanan tapi dia belok kiri, disuruh belok kiri dia belok kanan. Nggak ada lagi, karena dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu tidak terulang kembali. Kita mungkin teringat dengan peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Pernah nonton ya kapal Titanic, filmnya? Apa yang teman-teman ingat dari peristiwa tenggelamnya kapal Titanic? Yang paling berkesan dalam film itu? Siapa yang belum nonton film Titanic? Itu peristiwa kecelakaan kerja yang baik sekali untuk kita jadikan apalagi namanya pembelajaran buat kita dalam menganalisa sebuah peristiwa kecelakaan yang terjadi. Kalau kita mau melihat peristiwa tenggelamnya kapal Titanic ini, itu pemicunya karena apa sih? Ada yang ingat? Apa pemicunya sehingga kapal ini tenggelam? Ya, kurang jelas suaranya. Kurang fokusnya tenaga kerja Pak. Enggak, saya bertanya faktor pemicunya apa sehingga ini tenggelam. Kita belum sampai ke situ. Kalau kita mau menganalisa, kita cari tahu dulu apa faktor pemicunya. Kayak tadi di pesawat GA152, faktor pemicunya itu karena nabrak gunung kan, sehingga dia jatuh meledak. Kemudian kalau JT610 itu faktor pemicunya karena hilangnya daya dorong pesawat itu. Kalau tenggelamnya kapal Titanic, faktor pemicunya karena apa? Bocoran lampu kapal. Itu akibat itu. Izin Pak. Iya, silakan. Karena menabrak bongkahan es di bawah laut Pak. Nah itu, jadi faktor pemicunya itu. Jadi kalau kita mau melakukan apalagi menganalisis peristiwa kecelakaan dari proses investigasi, kita cari tahu dulu apa faktor pemicunya. Ya, jadi kalau untuk kasus tenggelamnya kapal Titanic ini, ya faktor pemicunya adalah gunung es, nabrak gunung es. Seperti itu dalam sejarahnya itu. Oke ya. Tapi apakah karena gunung es ini bisa kita nyatakan semata-mata karena nabrak gunung es sehingga itulah faktor penyebabnya karena gunung es? Bukan. Jadi gunung es itu hanya pemicu. Tenggelamnya ini karena dipicu oleh nabrak gunung es, pasti ada faktor-faktor lain
yang mendahului, sehingga dia nabrak gunung es. Kenapa sampai dia nabrak gunung es? Kan seperti itu.